Nih lo ya, Arbi tuh diajarin sandi-sandi pas pramuka. Nah, Arbi tuh bingung sandi-sandi itu apa tuh ya? Oh, jadi sandi itu semacam kode rahasia yang biasanya hanya sekelompok orang yang tahu dan digunakan untuk mengirimkan pesan rahasia. Biasanya sih digunakan di dunia militer gitu. Kalau pejuang Indonesia tuh dulu pakai sandi nggak ya? Gini aja, besok kamu ikut ayah ke suatu tempat. Mau ya? Mau? Mau. Ya udah kalau gitu. Sekarang kamu ganti baju dulu, mandi sama beres-beres. Hati-hati lo nanti ya. Iya, Bun. Arbi udah siap, Bun. Oke. Nih, Arbi, Hmm? di dalam tas ada buku catatan dari ayah buat kamu untuk menulis hasil perjalananmu nanti sama ayah. Iya, nanti kita tempel foto di situ, oke? Oke ya. Langsung berangkat yuk. Yuk. Ya. Ya, Bun. Yoi. Jadi kemarin itu ayah pengen ngajakin kamu untuk datang ke Museum Sandi ini. Nah, di Museum Sandi ini itu udah banyak banget koleksi persandian. Masa sih ya? Iya. Udah siap belum? Yuk, masuk ya. Yuk. Selamat pagi, selamat datang di Museum Sandi. Silahkan diisi dulu buku tamunya, Pak. Oh iya, Mbak. Kalau kamu mau masuk Museum Sandi, harga tiketnya berapa ya, Mbak? Museum Sandi gratis, cukup mengisi buku tamu saja. Nah, untuk kunjungannya nanti akan dipandu oleh Mbak Muna ya, Pak. Oh iya. Makasih banyak ya, Mbak. Sama-sama, Bapak. Mbak, Museum Sandi itu apa sih, Mbak? Museum Sandi adalah museum yang terdapat sejarah tentang persandian di Indonesia, baik sebelum masa kemerdekaan dan setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia. Diresmikan pada tanggal 29 Juli 2008. Di dalam juga terdapat benda-benda koleksi yang digunakan untuk mengirimkan pesan rahasia. Tuh, di dalamnya nanti itu ada barang-barang seputar persandian. Kamu nanti akan jadi lebih paham. Yaudah ya, Arbi udah nggak sabar mau lihat koleksi yang di dalam museum. Yuk. Perkenalkan dulu, nama saya Muna. Dan saya yang akan mendampingi Bapak serta Adik untuk berkeliling di museum ini. Dan nanti saya juga akan menjelaskan tentang sejarah persandian di Indonesia. Ya, makasih banyak ya, Mbak. Iya Bapak, mari saya antarkan lewat sini. Ada apa aja Mbak di sini Mbak? Arbi jadi penasaran pengen tahu. Wah, sepertinya Arbi sudah tidak sabar ya ingin segera tahu. Jadi, ini adalah diorama pemberian perintah pembentukan Dinas Kode oleh Bapak Amir Syarifuddin kepada Bapak Rubiono Kertopati. Pada awal tahun 1946, situasi keamanan Ibu Kota Republik Indonesia di Jakarta sangat tidak aman. Kemudian, Ibu Kota Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta.
Dikarenakan saat itu menjaga kerahasiaan di setiap kementerian sangatlah penting, maka dibentuklah Dinas Kode pada 4 April 1946 pukul 10 waktu Indonesia Barat oleh Bapak Amir Syarifuddin, yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Bapak Amir Syarifuddin menunjuk Bapak Rubiono Kertopati untuk membentuk Dinas Kode. Alasan dipilihnya Bapak Rubiono adalah kecerdasannya yang mampu menguasai 4 bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Jerman, dan bahasa Belanda. Bapak Rubiono Kertopati juga dapat menulis menggunakan kedua tangannya. Saat menjadi dokter, beliau belajar secara otodidak selama 2 tahun mengenai cara menyembunyikan pesan rahasia yang akhirnya menghasilkan buku Kodese. Wah, Pak Rubiono hebat ya. Ini pasti buku karangannya Pak Rubiono ya, Mbak? Iya, Arbi. Ini adalah buku Kodese yang telah berhasil dibuat oleh Bapak Rubiono Kertopati. Berawal dari Bapak Rubiono bermain angka 0-9 menjadi 10.000 kata dengan makna yang berbeda. Buku ini ditulis dengan kedua tangan Bapak Rubiono selama 2 bulan. Cara kerjanya seperti kamus. Semua kata dalam bahasa Indonesia dan Belanda diubah menjadi sandi dengan angka-angka. Untuk menerjemahkan sandi yang dikirim harus menggunakan buku Kodese untuk mengetahui arti dari sandi tersebut. Mbak, itu tas apa ya, Mbak? Kok mirip kayak punya Arbi, Mbak? Itu namanya tas kode. Tas kode itu digunakan untuk mengirim pesan rahasia oleh para kurir. Tapi ya, kurir tuh apa sih ya? Kurir itu yang suka ngirim barang, kayak yang ngirim barang ke rumah kita itu loh. Oh, itu namanya kurir tuh ya? Nah, ini adalah koleksi terakhir dari ruangan agresi militer 1. Di sini terdapat sebuah peta yang menggambarkan tentang daerah-daerah di Yogyakarta yang berhasil dihubungkan pada agresi militer 1 dengan pusatnya yang terletak di kota Yogyakarta. Nah, sekarang udah paham kan, Nak? Oh, udah ya. Seru banget. Nah, habis ini ada tempat apa lagi nih ya? Habis ini kita akan masuk ke replika rumah Sandi. Bener kan, Mbak? Iya, Bapak. Benar sekali. Setelah ini kita menuju ruangan replika rumah Sandi. Mari, Pak. Yuk. Ini adalah replika rumah Sandi yang terletak di Dukuh Kulon Progo. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua di Yogyakarta. Sehingga pada saat itu beberapa kementerian bergerak ke arah barat melewati daerah Sumatera, yang pada saat itu menjadi pusat pemerintah darurat Republik Indonesia. Pada saat itu, Bapak Rubiono serta beberapa staf dari Dinas Kode bergerak ke barat melewati Sungai Progo. Dan akhirnya sampailah di Dukuh. Sebenarnya rumah ini adalah rumah warga biasa, tetapi Bapak Rubiono merasa jika tempat tersebut ideal untuk dijadikan tempat persembunyian bagi Dinas Kode. Bapak Rubiono sempat singgah di rumah Sandi untuk mengatur strategi dan melanjutkan perjalanan ke barat, dengan meninggalkan Letnan II Sumarkijo dan Letnan M.D. Sudiatmo untuk tetap tinggal di Dukuh. Selain itu, Bapak Rubiono Kertopati meminta Letnan II Santoso untuk dikirim ke timur menuju Pelayan Gunung Kidul dan Gringging, Jawa Timur. Karena pada saat itu beberapa saluran komunikasi telah dihancurkan oleh Belanda. Rumah Sandi ini juga digunakan sebagai checkpoint 2 untuk menginterogasi orang-orang yang datang. Apakah mereka mata-mata Belanda atau asli pribumi? Ternyata rumah Sandi itu ada di Kulon Progo ya? Jauh juga ya? Iya, dan dulu kurirnya itu harus ngirim kode ke situ. Mesti tuh kurirnya dulu ngirimnya pakai motor. Ya enggak lah, itu kan zaman Belanda, belum ada mesin-mesin canggih kayak sekarang. Iya ya. Mendingan kita ikut Mbak Muna aja, karena setelah ini di ruangan sebelah kamu akan tahu kurirnya itu akan naik kapan. Iya, setelah ini kita akan memasuki ruangan agresi militer 2. Yaudah ya, Mbak ya. Yuk, mari.
Kita sedang berada di ruang agresi militer 2. Di ruangan ini terdapat beberapa koleksi dari masa akhir sejarah persandian di Indonesia. Ya, ini kok sepedanya nggak kayak punyanya Arbi yang di rumah ya? Ini seperti yang kamu tanyain tadi. Ini namanya sepeda odal zaman dulu. Kalau sekarang udah jarang sepeda kayak gini. Ya kan, Mbak? Iya, Bapak. Sepeda ini dahulu digunakan oleh para kurir untuk mengirim pesan dan sandi rahasia dari kementerian satu ke kementerian yang lain. Selain untuk alat transportasi, beberapa bagian sepeda ini digunakan untuk menyembunyikan pesan yang dibawa. Salah satunya di bagian lampu. Ya, Arbi pengen foto sama sepeda ini, boleh nggak, Mbak? Boleh banget, Arbi. Nah, dan di sini ada kostum kurir yang bisa digunakan Arbi untuk berfoto. Ya, foto ya. Yuk. Yuk, mari Bapak kita ke sini. Oh iya. Ini. Di sini terdapat meja dan kursi kasa yang dulu diletakkan di rumah Sandi di Kulon Progo. Ini asli dari tahun 1948. Berarti udah tua banget ya, tapi kok masih bagus aja. Ya karena emang dirawat di museum ini, jadi masih kelihatan bagus dan awet. Mari kita ke koleksi selanjutnya. Mesin apa itu ya? Itu namanya pesawat radio komunikasi. Radio ini merupakan salah satu alat penting dalam peristiwa agresi militer. Radio ini selalu dibawa kemana-mana dan dipakai di Sumatera untuk berkomunikasi dengan perwakilan kita di luar. Pada saat serangan umum 1 Maret, radio ini sempat direbut dan berhasil didapatkan kembali, kemudian digunakan untuk berkomunikasi pada masa PDRI. Pada tahun 1949, Indonesia berhasil mengamankan kemerdekaan dari Belanda melalui konferensi meja bundar. Dan di sini terdapat replika stasiun PDRI. Mbak, kalau Pak Rubiono tuh tinggalnya di Jogja bukan sih, Mbak? Nah, kebetulan Arbi, setelah ini saya akan mengajak Arbi ke ruang tokoh. Di sana terdapat profil Bapak Rubiono Kertopati dan penerusnya. Yuk! Di, bajunya dikembalikan dulu. Ini pasti Pak Rubiono ya, Mbak? Iya Arbi, itu adalah patung dari Bapak Dr. Rubiono Kertopati dan di sebelahnya ada juga barang-barang koleksi milik beliau pada zaman dahulu. Tapi Mbak, kenapa patungnya Pak Rubiono paling besar? Itu karena Bapak Dr. Rubiono Kertopati merupakan ketua pertama dari Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia. Nah, beliau ini juga mendapat julukan Bapak Sandi Negara. Bapak Rubiono Kertopati menjabat dari tahun 1946 sampai dengan 1984. Di ruangan ini juga terdapat berbagai koleksi dari Ketua Sandi Negara setelah Bapak Rubiono Kertopati. Ketua Sandi kedua adalah Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soebardo yang menjabat dari tahun 1986 sampai dengan 1998. Setelah itu, dilanjutkan oleh Laksamana Muda TNI Purnawirawan B.O. Hutagalung SIP dari tahun 1998 sampai tahun 2002.
Lalu yang ketiga, Mayor Jenderal TNI Nahrawi Ramli SE yang menjabat dari tahun 2002 sampai 2008. Yang keempat, yaitu Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Wirjono Budiharso SIP dari tahun 2009 sampai 2011. Tahun 2011 hingga sekarang, yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Sandi Negara adalah Mayor Jenderal TNI Dr. Joko Setiadi MSI. Nah, sekarang kamu jadi tahu kan, Bapak Persandian Negara dan Ketua Lembaga Persandian Indonesia. Ya, jadi abis dari museum ini Arbi jadi semangat belajar persandian lagi nih ya. Bagus kalau itu. Kamu masih ada pertanyaan nggak? Mumpung ada Mbak Muna nih di sini. Apa ya? Katanya udah kok ya. Semua pertanyaan Arbi yang di rumah udah dijawab di sini semua kok ya. Bagus kalau itu. Habis ini kita kemana, Mbak? Setelah ini kita akan memasuki ruang edukasi. Oke. Mari Pak. Yuk. Ini ada souvenir dari Museum Sandi, namanya Sandi Caesar. Silahkan diambil satu-satu. Ya, jadi Sandi Caesar ini adalah sandi ciptaan dari Raja Julius Caesar pada masa kerajaan Romawi kuno. Sandi Caesar ini merupakan teknik persandian yang cukup sederhana. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari Sandi Caesar ini. Jadi, penggunaan Sandi Caesar ini, bagian atas digunakan untuk kata terang, sedangkan bagian yang bawah digunakan untuk kata sandi. Seperti pengertian sandi sendiri, kita harus membuat kesepakatan akan menggunakan huruf apa. Misal huruf A sebagai kata terang, sama dengan huruf R sebagai kata sandi. Jika kita menggunakan kata saya, maka kata sandinya adalah J, R, P, R. Bagaimana? Cukup mudah kan untuk dipahami? Oh mudah Mbak, Arbi paham kok. Kalau Arbi dan Bapak sudah paham, sekarang saya akan memberikan kuis yang harus dipecahkan dengan menggunakan Sandi Caesar ini. Kesepakatan, kita akan meletakkan huruf. Bentar Mbak, lihat. O aja kali ya? Kita akan meletakkan huruf O di bawah huruf A, seperti ini. Ya. Nah, dan ini ada kertas serta pulpen, silahkan tulis jawabannya di sini. Kemudian saya akan menulis soalnya di papan tulis. Ya Mbak. Silahkan dijawab ya. Iya. Oh iya. S itu tuh Apa Arbi jawabannya? jawabannya tuh ayo ke museum. Benar sekali. Bener. Anak saya emang pintar. Dari dulu. Yang ngajarin siapa? Bunda. Ini ada hadiah untuk Arbi dan Ayah. Silahkan. Kasih Mbak. Selamat sudah menyelesaikan kuis dari saya. Makasih ya Mbak udah dikasih souvenir kayak gini. Arbi seneng deh. Iya Arbi, sama-sama. Berarti ya kita udah selesai keliling-kelilingnya. Iya. Ngomong-ngomong, kamu udah dapat jawabannya belum? Udah kok ya. Yaudah ya pulang ya. Arbi udah gak sabar mau cerita sama Bunda. Mari saya antarkan lewat sini. Terima kasih telah berkunjung ke Museum Sandi dan mohon maaf apabila ada pelayanan kami yang kurang baik. Hati-hati di jalan Bapak. Terima kasih banyak, Mbak. Kapan-kapan Arbi main kesini lagi kok Mbak. Siap Arbi. Udah yuk. Mari, Mbak. Ya kapan-kapan kita main ke museum lagi ya. Boleh. Senang kalau kamu udah mau main ke museum kayak gini. Ya kita belum selfie loh ya, selfie dulu ya. Oh ya, yuk. Sini aja. Tunggu. Yuk ya. 1, 2, 3. Cheese. Sandi adalah kode rahasia yang hanya diketahui sekelompok orang saja untuk mengirim informasi yang tidak boleh kelompok lain tahu.
Museum Sandi mempunyai banyak koleksi persandian, mulai dari buku kode sampai sepeda ontel yang digunakan untuk mengirimkan sandi. Arbi memasuki ruang agresi militer 1, 2, dan replika rumah sandi. Arbi belajar banyak tentang sandi dan mengenal perjuangan Bapak Rubiono, Bapak Sandi Indonesia. Arbi kagum sama Pak Rubiono. Beliau cerdas dan Arbi harus cerdas juga. Arbi, sini makan dulu. Ya Bunda.